Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Teman-teman, di kesempatan yang baik ini, di hari yang cerah ini, saya akan melanjutkan vlog yang kemarin, masih dalam kitab yang sama, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang keutamaannya sholat sunnah dalam kitab Tangkihul Qaul. Langsung saja kita pada hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla fil yaumi wal lailati tsnani asyarata raqatan tatawwa'a baniyallahu lahu baita fil jannah." Nah, pada hadis yang pertama, barang siapa yang sholat sunnah dalam sehari semalam 12 rakaat, maka Allah akan membuatkannya rumah di dalam syurganya nanti. Jadi Allah telah menjelaskan dalam kitab Tangkihul Qaul, barang siapa seseorang yang melakukan sholat sunnah sehari semalam 12 rakaat, maka Allah akan menjanjikannya di surganya nanti, bahwa Allah akan membuatkan rumah untuk orang yang melakukan ibadah sunnah tersebut sehari semalam selama 12 rakaat. Nah, kita lanjut pada hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla qabla al-fajri raqataini wa qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an wa arba'an qabla sofri dakhalal jannah." Pada hadis yang kedua, barang siapa sholat sebelum fajar 2 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, dan sesudahnya 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, maka dia masuk surga. Jadi jika ada seseorang yang setiap harinya itu melakukan sholat sebelum fajar 2 rakaat, sebelum duhurnya 4 rakaat, dan sesudah duhurnya 4 rakaat, kemudian sebelum asar 4 rakaat, maka Allah akan menjanjikannya bahwa dia masuk surga. Dan hadis yang ketiga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla qabla dzuhri arba'an kana akadli ruqabati min bani Ismail." Nah, hadis yang ketiga ini menjelaskan bahwa barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum duhur, maka pahalanya sama dengan memerdekakan seorang sahaya dari anak Ismail. Nah, Allah juga mengatakan bahwa barang siapa orang yang sholat 4 rakaat sebelum duhur, maka itu pahalanya sama dengan orang yang memerdekakan satu orang budak hamba sahaya dari anak Ismail. Kemudian hadis yang keempat menjelaskan bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla raqataini fi hala'i la yarahu illallahi wa malaikatahu katibalahu bara'ahu minan nar." Nah, artinya sendiri dalam hadis yang keempat, barang siapa yang sholat 2 rakaat di tempat yang sepi dan tiada yang melihatnya terkecuali Allah dan para malaikat, maka ditulis baginya kebebasan dari neraka. Nah, dalam hadis yang keempat ini juga sudah menerangkan bahwa jika ada seseorang yang melakukan sholat 2 rakaat dan di tempat yang sepi, hanya Allah dan para malaikat yang melihatnya, Allah itu sudah menjanjikan pahalanya akan ditulis baginya kebebasan dari api neraka. Kemudian hadis yang kelima, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mam min abdi yusolli fi baiti mudlimin bi ruku'i tammin wa sujudin tammi illa wajabat lahu jannatu bala hisab." Hadis yang kelima juga mengatakan bahwa
Nabi Muhammad SAW itu bersabda, tiada seseorang hamba pun yang sholat 2 rakaat di rumah yang gelap dengan menyempurnakan ruku-ruku, menyempurnakan ruku dan sujudnya tanpa terkecuali pasti dia akan masuk surga tanpa hisab. Jadi Nabi Muhammad bersabda bahwa tiada seorang hamba pun yang sholat 2 rakaat di rumah yang gelap dengan menyempurnakan ruku dan sujudnya tanpa terkecuali pasti baginya itu akan masuk surga tanpa hisab. Hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla arba'a raq'ata bihaitsu la yarahun nasu faqad bari'u minan nafaqi wal kufri wal bid'ati wad dhalalati." Hadis yang ke-6 itu Nabi Muhammad bersabda bahwa barang siapa yang sholat 4 rakaat tanpa terlihat oleh manusia, maka ia telah terbebas dari munafik, kufur, bid'ah, dan kesesatan. Nah, Nabi Muhammad juga bersabda bahwa barang siapa orang yang melakukan sholat 4 rakaat, kemudian sholatnya itu tidak ada satu manusia pun yang melihat bahwa dia sedang sholat, maka sejujurnya dia itu terbebas dari sifat yang munafik, sifat kufur, bid'ah, dan terbebas dari kesesatan. Nah, dari ke-6 hadis tentang keutamaan sholat sunnah sudah dijelaskan bahwa barang siapa orang yang melakukan ibadah sunnah, Allah sudah menjaminkan Allah akan membuat rumah di surga nanti dan akan ditulis pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah dipastikan bahwa orang yang selalu melakukan ibadah sunnah itu akan dijauhkan dari api neraka. Nah, mungkin cukup sekian dari vlog saya kali ini tentang keutamaan sholat sunnah. Jangan lupa like, subscribe, and share my video, oke? Dan ditunggu untuk vlog yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi